Hai, perkenalkan, nama aku John Stephen Andres Prasetyo Kasih dengan NIM 31 2021 068. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan tantangan dan upaya perlindungan anak sebagai korban perundungan di Indonesia. Sebelum kita lanjut, mari kita saksikan video berikut ini. Dua perundungan terhadap pelajar ini viral di media sosial. Aksi bullying ini dilakukan seorang siswa SMP di kota Bandung, Jawa Barat. Korban dipaksa menggunakan helm, lalu ditendang berkali-kali oleh pelaku hingga pingsan. Peristiwa ini terjadi pada 17 November 2022 di salah satu ruang kelas. Saat ini, kasus ini tengah diselidiki pihak kepolisian. Aksi perundungan disertai tindak kekerasan juga menimpa seorang pelajar di kota Ternate. Kali ini, korbannya merupakan siswa sekolah dasar. Korban dianiaya dengan cara dipukul dan ditendang oleh teman kelasnya sendiri. Pelaku kesal lantaran korban tak memberi contekan saat ulangan. Dua kasus ini menambah panjang daftar kasus perundungan di sekolah. KPAI mencatat terdapat 5 kasus perundungan di dunia pendidikan sejak Januari hingga Juni 2022. Perundungan dilakukan baik melalui kekerasan fisik maupun psikis. 3 dari 5 kasus terjadi di jenjang SMP dan 2 kasus tingkat SD. Oke, setelah kita tonton video tadi, pasti banyak nih teman-teman yang bertanya dan belum paham apa sih itu perundungan. Jadi teman-teman, perundungan atau yang lebih dikenal dengan istilah bullying merupakan tindakan kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau kelompok terhadap individu lain yang dianggap lebih lemah. Di Indonesia sendiri, fenomena ini telah menjadi masalah serius, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja. Kasus perundungan sendiri tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga meluas ke dunia digital melalui media sosial, atau yang lebih kita kenal sebagai cyberbullying. Meningkatnya kasus perundungan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak-anak sebagai korban itu masih belum optimal. Padahal, anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya mendapatkan perlindungan secara maksimal, baik dari keluarga, sekolah, masyarakat, maupun dari negara. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, pada awal tahun 2024, KPAI mencatat terdapat 141 kasus kekerasan terhadap anak, di mana 35% itu terjadi di lingkungan sekolah. Yang lebih tragis lagi, 46 anak di Indonesia mengakhiri hidupnya akibat perundungan yang mereka alami. Dari angka tersebut, 48% diantaranya terjadi saat anak-anak masih mengenakan seragam sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman justru menjadi lokasi terjadinya perundungan. Berdasarkan data dari KPAI, perundungan fisik merupakan jenis perundungan yang paling dominan dengan persentase mencapai 55%, diikuti perundungan verbal sebesar 30%, dan perundungan psikologis sebanyak 15%. Angka-angka ini hanya sebagian kecil dari kenyataan yang ada, mengingat tidak semua kasus perundungan itu dilaporkan oleh korban. Nah teman-teman, di Indonesia sendiri perlindungan terhadap anak sebagai korban perundungan itu sebenarnya sudah diatur melalui beberapa regulasi, antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, hingga eksploitasi. Pada pasal 54 menekankan bahwa satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan dari tindak kekerasan termasuk perundungan. Selain dari undang-undang tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP itu juga mengatur beberapa bentuk perilaku yang bisa dikategorikan sebagai perundungan. Misalnya pada pasal 170, pasal 310, pasal 335, dan terakhir pasal 351. Nah teman-teman, perundungan sendiri itu tidak hanya terjadi di dunia nyata loh, tetapi juga terjadi di dunia maya atau yang lebih kita kenal dengan istilah cyberbullying. Nah, di era digital sendiri, tindakan cyberbullying ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang penyebaran informasi yang bermuatan penghinaan atau ancaman. Selain itu, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidik mewajibkan sekolah membentuk tim pencegahan kekerasan dan menerapkan mekanisme penanganan yang jelas ketika kasus perundungan itu terjadi. Nah, sayangnya meski regulasi yang telah ada itu
Nah, di Indonesia sendiri meskipun regulasi ini itu telah ada, sayangnya implementasi di lapangan itu masih jauh dari kata optimal, di mana banyak sekolah itu yang tidak memiliki program anti perundungan yang efektif. Bahkan masih banyak guru dan tenaga pendidik yang menganggap bahwa perundungan itu sebagai candaan biasa antar siswa. Nah, teman-teman, di Indonesia sendiri yang menjadi tantangan utama dalam menangani kasus perundungan itu adalah minimnya kesadaran dan keberanian untuk melapor, baik dari korban, saksi, maupun dari orang tua. Nah, adanya silent treatment atau budaya diam itu juga menjadi faktor utama, di mana korban itu lebih memilih diam dan takut akan mendapatkan intimidasi lebih lanjut jika dia melapor. Selain itu, tidak semua sekolah juga memiliki mekanisme pengaduan yang ramah anak, di mana korban malah justru sering dipermasalahkan atau dianggap lemah, yang semakin memperparah trauma mereka. Sedangkan dari sisi aparat penegak hukum, pemahaman yang belum sepenuhnya memandai tentang kompleksitas perlindungan anak itu juga menjadi penghambat utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, ada beberapa upaya penanggulangan yang perlu dilakukan, yaitu antara lain perlunya sosialisasi dan edukasi anti perundungan, pembentukan satgas atau tim khusus anti bullying, layanan konseling psikologis gratis, penguatan regulasi dan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku, terutama dalam kasus cyberbullying yang dampaknya bisa meluas sangat cepat. Dan yang terakhir itu kolaborasi multi pihak, di mana antar sekolah, keluarga, masyarakat, pemerintah, serta media untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, perundungan itu bukan hanya masalah individu, melainkan masalah bersama yang menyangkut masa depan generasi penerus bangsa. Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang. Melalui kesadaran, regulasi yang kuat, serta komitmen semua pihak, kita dapat bersama-sama mewujudkan Indonesia bebas perundungan. Mari hentikan perundungan ini, mulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar kita. Karena menghormati dan melindungi anak, berarti kita sedang menjaga masa depan bangsa. Salam literasi.